Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, kabar baik. Kabar baik Pak. Alhamdulillah, baik. Baiklah anak-anak, hari ini kalian akan belajar bahasa Indonesia dengan materi memahami isi teks laporan atau teks bacaan sederhana. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah agar kalian dapat memahami isi dari teks laporan sederhana tentang perkembangan alat komunikasi. Perhatikan teks bacaan yang Bapak tampilkan pada papan tulis. Bapak akan menjelaskan makna atau isi dari setiap kalimat yang ada pada teks bacaan. Silahkan kalian simak dengan seksama teks yang akan Bapak bacakan. Judul dari teks bacaan adalah tradisional dan modern. Alat komunikasi dapat dibedakan menjadi dua. Alat komunikasi adalah alat atau perangkat yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi. Kalimat berikutnya dari teks bacaan adalah alat komunikasi tradisional dan modern. Bapak akan menjelaskan perbedaan antara alat komunikasi tradisional dan alat komunikasi modern. Alat komunikasi tradisional digunakan pada zaman dahulu sebelum adanya listrik atau internet. Contohnya adalah kentongan, pluit, lonceng, dan koran. Alat komunikasi modern adalah alat penyampai informasi atau pesan yang dapat disampaikan dengan cepat dan dapat menjangkau jarak yang jauh dengan menggunakan listrik dan atau jaringan internet. Contoh alat komunikasi modern diantaranya adalah handphone, televisi, dan laptop. Sebagai contoh, kalian dapat berkomunikasi atau ngobrol dengan teman atau saudara dari jarak jauh dengan menggunakan handphone atau HP. Contoh lainnya, kalian dapat memperoleh informasi melalui televisi atau laptop dengan menggunakan listrik atau jaringan internet. Bagaimana anak-anak? Apakah ada yang mau bertanya? Tidak, Pak. Tidak. Tidak. Baiklah, jika kalian sudah paham, Bapak akan membacakan teks berikutnya. Alat komunikasi tradisional lebih mudah menggunakannya, sedangkan alat komunikasi modern lebih rumit cara menggunakannya. Alat komunikasi tradisional lebih mudah digunakan. Maksudnya dalam penggunaannya, alat komunikasi tradisional bisa langsung digunakan, yaitu dengan cara dipukul, ditiup, digoyang, atau langsung dibaca. Alat komunikasi tradisional yang digunakan dengan cara dipukul, contohnya kentongan, dengan cara ditiup contohnya pluit dan trompet, dengan cara digoyang contohnya lonceng dan alat komunikasi yang dibaca langsung, contohnya adalah koran. Sedangkan maksud dari cara menggunakan alat komunikasi modern lebih rumit adalah karena dalam penggunaan alat komunikasi modern, kita harus menggunakan perangkat teknologi seperti jaringan internet atau listrik dan kita harus tahu langkah-langkah penggunaan alat komunikasi tersebut. Salah satu contohnya dalam penggunaan HP, kalian harus mengetahui bagaimana cara mengaktifkan data internet, bagaimana cara mencari informasi melalui aplikasi yang terhubung internet dan sebagainya. Bapak lanjutkan membacakan teks bacaan. Namun fungsi atau manfaat dari alat komunikasi tradisional dan modern adalah sama, yaitu untuk menyampaikan informasi. Jadi, manfaat alat komunikasi, baik yang tradisional maupun yang modern, adalah untuk menyampaikan informasi. Baik informasi itu kita yang sampaikan atau disampaikan orang lain. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah memahami isi dari teks bacaan yang telah Bapak sampaikan? Apakah ada pertanyaan? Tidak. Tidak, Pak. Baiklah anak-anak, jika kalian sudah memahami isi dari teks bacaan yang telah Bapak sampaikan, mari kita simpulkan pembelajaran untuk hari ini. Alat komunikasi terdiri dari alat komunikasi tradisional dan modern. Cara menggunakan alat komunikasi tradisional lebih mudah, sedangkan alat komunikasi modern lebih rumit cara menggunakannya. Namun manfaat dari alat komunikasi tradisional maupun modern adalah sama, yaitu untuk menyampaikan informasi. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian bisa memahami materi yang sudah Bapak sampaikan? Apakah ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak. Tidak. Oke anak-anak, jika kalian sudah memahami isi dari teks bacaan yang telah Bapak sampaikan, selanjutnya Bapak akan memberikan pertanyaan yang harus kalian jawab. Siapa saja bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan Bapak sampaikan. Ayo kita mulai. Ada dua jenis alat komunikasi, yaitu alat komunikasi. Modern dan tradisional. Bagus. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana cara penggunaan alat komunikasi tradisional? Mudah atau rumit? Mudah. Ya, betul.
Alat komunikasi tradisional mudah digunakan. Pertanyaan berikutnya, manfaat alat komunikasi adalah untuk? menyampaikan informasi. Jawaban yang bagus. Handphone atau HP termasuk alat komunikasi. Modern. Hebat. Pertanyaan terakhir, alat komunikasi tradisional apa yang digunakan dengan cara ditiup? Fluid. Benar. Oke anak-anak, Bapak akan menyampaikan tugas selanjutnya. Perhatikan gambar pada papan tulis. Cobalah kalian buat kalimat pertanyaan sederhana tentang gambar-gambar alat komunikasi tersebut dengan menggunakan kata tanya apa, siapa, kapan, bagaimana, atau mengapa. Bapak akan membantu kalian jika kalian mengalami kesulitan dalam membuat pertanyaan. Bapak akan memberikan contoh bagaimana membuat kalimat pertanyaan berdasarkan gambar yang tersedia pada papan tulis. Contoh kalimat pertanyaannya adalah, kapan Iwan membunyikan kentongan? Oke, selanjutnya silahkan kalian coba untuk membuat kalimat-kalimat pertanyaan berdasarkan gambar sebagaimana yang telah Bapak contohkan. Siapa di antara kalian yang ingin mencoba membuat pertanyaan berdasarkan gambar yang ada pada papan tulis? Saya. Ya, silahkan. Buat kalimat dengan kata tanya apa sesuai gambar. Apa yang typical gitu? Ya, jawaban yang sangat bagus. Apakah ada lagi yang ingin mencoba untuk membuat pertanyaan? Saya pack. Ya, silahkan Daniel buat kalimat dengan kata tanya bagaimana sesuai gambar yang Bapak tunjukkan. Bagaimana cara membunyikan fluid? Luar biasa, jawaban yang benar. Apakah ada lagi yang ingin mencoba untuk membuat kalimat tanya? Saya, Pak. Ya, silahkan Anggi, buatlah kalimat dengan kata tanya siapa sesuai dengan gambar yang kamu lihat pada papan tulis. Siapa yang sedang membaca koran? Jawaban yang sangat bagus. Apakah ada lagi yang mau mencoba membuat kalimat tanya? Saya, Pak. Silahkan Jane, buat kalimat pertanyaan dengan menggunakan kata tanya mengapa sesuai gambar yang ada pada papan tulis. Mengapa? Ya, mengapa Badru? Mengapa Badru menyalakan laptop? Sempurna. Untuk gambar terakhir, silahkan Kitty coba buat kalimat pertanyaan dengan menggunakan kata tanya yang bisa kamu pilih sendiri. Kamu bisa memilih kata tanya apa, siapa, mengapa, atau bagaimana. Backpack. Apa yang ditiup gelang? Kerja bagus. Oke anak-anak, kalian semua sudah dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Selanjutnya, mari kita melakukan refleksi. Bagaimana anak-anak tentang pembelajaran hari ini? Apakah ada di antara kalian yang mengalami kesulitan? Tidak, Pak. Tidak. Materi apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Memahami teks bacaan. Bagus. Baiklah, Bapak akhiri pembelajaran untuk hari ini. Mari bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.